Oke ya guys ya, kembali lagi di Rilzi Academy Jumat 13 Agustus. Oke, kali ini kita akan bahas tentang permainan jungler ya. Dan jungler yang saya pilih di sini adalah Roger ya. Kenapa Roger? Karena farmingnya cepat, burst damage-nya juga lumayan, objektifnya juga cepat dan tebel ya. Kan ini fighter MM nih. Nah, oke, untuk Roger nih aku punya skin epic sama skin Firaun. Nah, untuk buildnya sendiri Roger ya. Nih, sebentar. Kalau build Roger yang lama itu gini nih. Ini buildnya Sans waktu MPL season 6. Itu kurang lebih seperti ini ya. Cuman pakai emblem jungle yang Raptor Market. Nah, sekarang kan udah nggak ada tuh. Jadi untuk menyesuaikan meta sekarang yang ini nih ya. Kalau pemilihan jungle blast yang mana, aku pilih yang ini biar bisa nambah darah. Kenapa nggak yang biru? Karena movement speednya Roger ini udah di luar nalar, jadi ya nggak apa-apa lah kalau nggak pakai itu juga. Nah, sama kita pakai Malphite Roar ya. Nah, udah ini damage penetration ada, movement speed nggak ada, obat defense-nya juga tebel banget ya. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya ya. Jadi kita di sini main trio ranked ya, sama Adit sama Vilo. Kalau dari draft ya, kenapa aku milih Roger? Karena musuhnya Haya ya. Jadi untuk ngadu di early game itu Hayalan Roger apa ya? Kalaupun ada yang kalah, kalahnya kalah dikit gitu. Daripada kalau pakai MM kayak YSS itu bisa kalah bener-bener ke bantai. Jadi ya dari semua hero yang ada aku pilih Roger gitu loh. Nah, untuk emblemnya kita pakai Assassin Killing Spree ya, dan untuk settingannya yang susunannya nanti menyusul. Oke, kita buff merah dulu, gebuk buff merah. Oke, kayaknya start biru dan ini kalau kita lihat tank kita nggak ngerusuh ya. Jadi sebenarnya ini mainnya imbang-imbang aja. Ini kenapa kita nggak langsung ambil Lito, itu karena benar-benar kalah jumlah. Jauhead sama Kagura itu bisa ngeganggu pergerakan kita untuk ngambil Lito ya. Jadi khawatirnya kita cuma buang-buang darah doang. Sekarang kita buff biru dan di-cut sama Balmond. Itu berarti kita nggak bisa langsung ambil jungle atas. Tuh ada Balmond kan. Kita mundur dulu. Cari ke jalan lain. Kita ambil yang jungle bawah yang warna hijau itu. Masih ada 2 kan. Nah, kita coba ambilin itu aja. Kalau Lito ini nggak diserang, soalnya biar nanti sama mid lane-nya aja yang matiin Lito yang udah ngasih vision ke musuh. Sama gold buff nyicil, aduh ada Jowhead, mundur. Nah, jadi gitu guys, biar nggak terpaku gitu si Jowheadnya nggak rusuh di jungle kita ya. Kita mainnya juga gerak-gerak terus, jangan diam di satu jungle kalau tahu ngerusuh. Kita rotasinya sih sebenarnya Roger ini nggak level 4 udah bisa rotasi ya, cuman ya biar lebih sakit, lebih gede HP-nya dan nabung gold buat beli item ya, jadi kita farming aja nggak apa-apa. Soalnya tank sama Eudora kita juga belum level 4 kan, jadi untuk team fight mungkin belum maksimal. Oke, balik lagi, turtle udah ada. Nah, kill dulu Kagura yang ada tuh. Kaguranya ditinggal sama Jauheadnya malah bantu buat geng saber tapi nggak dapat apa-apa. Itu rugi sih, early gamenya rugi kan. Nah, di sini ada Haya sekarat. Lihat. Itulah yang aku bilang kenapa bisa ngadu gitu ya. Early gamenya Roger lawan Haya. Tadi aku pakai retri sengaja karena aku juga nggak bisa retri awal-awal karena Eudoranya masih nyari level kan, jadi nggak bisa langsung turtle lah. Takutnya performanya di tim fight turtle itu jelek kan, yang berakibat nantinya malah di kontes nggak jelas, mubazir darah lah gitu. Kita jungle hijau aja, habisin dikit-dikit jungle. Nah, nanti ada penjelasan kapan harus ninggalin jungle buat tim fight itu ada. Oke, posisinya kita farming dulu aja
sambil ngambilin buff biru. Meta sekarang ini bagaikan pisau bermata dua ya, bisa untung bisa rugi kalau buat jungler itu. Early gamenya jadi B aja, apalagi ya SS kan pasifnya itu, aduh kayak nggak ada rasa atau nggak, kayak basic attack MM biasa aja. Kalau YSS ya, kalau Roger ya kita lihat sendiri lah, Roger ini emang kuat. Oke, di sini kita mundur, nyalain skill 2. Datangnya belakangan ya. Kalau Roger itu gas kalau darahnya setengah atau kurang dari setengah lah. Ini kita pakai retrinya kan, sakit banget kan burst dari Roger dan Saber, killing spree. Oke, itulah. Sejauh ini sih yang bikin Roger kesulitan itu apa ya, hampir nggak ada sih, soalnya cenderung ngadu-ngadu gitu early gamenya. Cuman ya Roger itu nggak bisa start buat apa ya, nggak kayak Granger gitu kan. Granger lihat musuh darah penuh tinggal skill 1. Kalau ini nggak bisa, musuh darah penuh kita langsung loncat, itu waduh blunder itu namanya. Kita ambil buff merah. Nah ini posisinya lagi coba-coba turtle nih. Aduh, Vilo nggak kena ultinya. Tuh, telat gitu sebetulnya nggak apa-apa sih, lagian emang kondisinya kurang menguntungkan, jadi lebih baik dikasih aja. Lagian Hayanya mati kan karena maksa kan, darahnya dikit. Terus kita lihat di stun, kita majuin aja, set. Nah kita pakai retri karena damage retri sekarang itu lebih kerasa lah, ditambah buat kita nambahin darah kan kalau kita mencetnya yang ungu kan. Terus kita ambil objektif. Nah kan ini ada buff ungu sama buff ungu aja sih. Nah kita tinggalin bentar buat ambil turret di atas. Nanti ada space kan dimana orang-orang bakal ngedev dan atas ini tuh, kayak contohnya Balmond, dia ngejaga, kita bisa ambil buff tuh. Jadi harus pinter lah kapan harus jaga buff, kapan harus jaga lane, kapan harus nyerang, setup juga harus ngerti lah, itu dari pengalaman sih. Kalau misalnya dibuat ilmunya gitu, kayak nunggu menit berapa, itu ilmu kayak gitu gampang ketebak. Jadi main harus pakai perasaan juga. Kita lihat di sini Tamus sustain, nyisain Haya daerah dikit, majuin. Oh Kagura ternyata baru ulti ya. Matiin yang ada aja. Sebetulnya kalau misalnya kita tinggalin Kagura buat ngejar barat, si Adit belum tentu bisa ngekill Kaguranya sih, karena Kagura skillnya kayaknya masih nyimpen. Kita lihat Vilo dimakan. Ini ada kesalahan dikit sih, harusnya aku nungguin baratnya muntah itu aku jangan nunggu di depannya sampai dilepehin, nanti yang ada aku ke stun malah dibalikin. Itu salah besar sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa karena kita gold dan XP nya di atas Haya lumayan, jadi nggak apa-apa lah, blunder dikit, yang penting nggak bermasalah lah, blundernya itu nggak gila. Ini kita bantu Tamus ya, gold buffnya nanti aja, nanti kan Kagura jagain minion tuh, di clear kita baru ambil gold buff. Jangan gold buff dulu, nanti mapnya Kagura kelihatan luas kan. Oh di sini ada Roger, terus ada minion banyak tuh, kita langsung dev midnya. Sebenarnya lane mid ini apa ya, tugasnya mid laner sih, kayak Eudora buat nge-clear gitu, cuman ada toleransi lah buat dia yang ninggalin gitu, jadi aku lebih sering ke mid juga. Lagian dia juga ini kan nyari apa ya, slot buat team fight lah. Menit segini udah ada Lord ya. Lihat jauh head, ada yang sekarat, cobain maju nggak bisa, mundur. Oh telan nihil banget. Oke, gitu. Roger itu sekarat udah loncat, basic attack yang diperkuat sama attack speed, sehit udah balik aja. Ini hero emang kuat banget sih. Ya kita nge-push.
Pokoknya ini hero emang kuat banget sih. Roger ini tier apa ya, kalau dibilang S enggak sebetulnya, tier AA lah, A plus buat ngadu early game ya. Kita buildnya udah jadi 3 item ini, Windtalker, War Axe sama Endless Battle. Movement speednya ini kalau ngejar-ngejar terus sambil nyerang itu nggak ada obat sih. Damage juga ya lumayan. Ini kita mau bikin pistol ya, ntar lagi ya buat penetration, karena core sekarang itu bagusnya cenderung full damage. Kalau dulu kan bisa ngide tuh Brody mentang-mentang sakit pakai full build tank. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Tank ya tank aja gitu. Aduh Vilo jauh banget. Balmon ini sebenarnya Balmon itu kuat banget minta ampun ya guys ya. Sayang sekali ya itu mati ya. Ya begitulah, sering terjadi emang di mid game sampai late game. Yang harus dihindari itu ya blunder-blunder core gitu. Cuman karena ini Roger hero gampang keluar masuk ya, terus item kita juga mendukung untuk movement speed yang sangat amat tinggi, jadi ya masuk akal lah. Oke, kita farming buff biru. Kita lagi berusaha nahan mid lane ya, karena kita tahu sendiri mid lane itu tower yang sangat krusial ya, bisa buka vision juga parah emang. Kalau hancur itu salah kayak nggak ada gantinya. Ini satu-satu teman kita mulai keculik nih, tapi untungnya ayahnya mati duluan, jadi nggak ada yang main damage-nya itu, nggak ada damage utamanya itu nggak ada. Kita kayak gitu mundur ya, karena Barat ternyata masih ada flicker ya. Aku kira nggak ada flicker, kalau nggak ada flicker udah kemajuin. Jadi rotasi dan objektif core itu kurang lebih kayak gitulah. Damage-nya udah lumayan sakit ya ke Barat juga, cuman Baratnya terlalu tebel gimana ya, jadi bingung-bingung gitu aku. Tuh Barat ini sih kalau menurut aku nih ya, nambahin dikit dari sisi experience-nya bisa dibilang kalah sih. Tamus lawan Barat ini nggak tahu emang kalah hero nya atau kalah mekaniknya, kayaknya mekaniknya sih ya gitu lah. Padahal aku juga sesekali ke lane bawah kan, atau enggak, coba jawab di kolom komentar ya. Takutnya ada salah dari aku juga ya, ambil sisi positifnya lah. Di situ Adit keculik, sayang banget ya. Padahal kita coba majuin aja kayak gini tuh, sekarat majuin skill 1 tuh. Hayang ngambil buff ya, dapet kayaknya, cuman udah dapet mati. Udah, terus kita langsung aja ambil objektif terakhir yaitu Lord. Ini Lordnya menit 12 ini ya, menit 12 udah, menit 12. Sabernya di sini nungguin Balmon. Emang yang bagus sebetulnya kalau nggak all in Lord, zoning Lord atau pancing Lord gitu. Kalau misalnya buat pancing-pancing doang yang ngehit beberapa, yang setup ada 2 atau 3 gitu. Kalau buat all in Lord semuanya benar-benar nyerang Lord. Ya tergantung dari komposisi hero nya sih. Kalau Lunox, Chang'e gitu ya, mid lane nya itu bagus buat all in Lord. Lordnya bakalan cepet banget. Daripada buat setup kurang sih. Untuk mid lane nya itu sekarang kan ya peran kita sebagai jungler, kita udah full build nih ya, udah menggila ya guys ya. Movement speednya ini waduh, nggak nyerang aja kencengnya minta ampun, apalagi lagi nyerang. Brute force nyala, War Axe aktif, udah ini sureng aja nih musuh. Tapi di sini kalau dari poin timnya 24-23 ya, di sini
Sebenarnya kalaupun musuh dibilang kalah, sebenarnya kalahnya kalah tipis itu, kayak kalah di core-nya atau kalah di offlane-nya, nggak sampai kalah banget sampai fail gitu. Oke, Roger Rilzi ya, nostalgia. Aduh, Haya ulti. Di sini Tamus yang dapat lesitnya. Nah, di sini Baratnya maju-maju nih buat ngejar Saber. Apakah Roger cukup sakit untuk menyerang Barat? Nah, ini kita mundur dulu, mundur, baru maju tuh. Kita pakai blink buat hindarin dorongnya si Barat, biar kita nggak makin deket sama area musuh gitu loh. Itu contoh komunikasi yang bagus ya. Jadi mundur, nanti Eudoranya ngestun, baru kita bisa maju lagi ya. Jadi untuk main core itu komunikasi sama mid lane roamernya juga harus bagus ya, sama semua tim pokoknya. Shot call juga, apa skillnya musuh itu masih ada atau enggak, flickernya, purify-nya, semacamnya. Posisi itu penting. Nanti selebihnya kita akan bahas di peran-peran role ya. Yang pasti peran jungle itu ya gitu, farming early game sampai nanti mid game, ambil objektif, team fight dikit-dikit, tergantung kapasitas hero nya. Kalau Roger kan kuat untuk war kayak gitu ya, ada yang sekarat. Mana tim kita juga ngeburstnya lumayan, Kufra, Eudora bisa combo, nanti finishingnya sama aku gitu Roger kan. Tergantung kapasitas hero nya beda. Kalau misalnya aku hero nya Claude atau Nia itu beda lah, harus betul-betul sampai late game, gila itu. Oke guys ya, aduh sayang banget. Oke, di sini rada kaku ya guys ya, FPS-nya drop. Bentar ya, kita bahas dikit tentang core musuh ya. Core musuh duitnya 8.000, kita 14.000, beda jauh. Level sih karena udah late game jadi sama ya, tapi kalau kita lihat di early game itu bedanya lumayan ya. Lumayan, kita di atasnya lah ya. Kita dari turtle juga kayaknya ngambil tadi beberapa deh, dari turtle berapa ya, satu tuh kita dapat lord satu ya, kita berarti unggul lah notabene nya ya. Kita lanjutin lagi, mohon maaf ya. Oke, kita coba majuin Roger ya, tapi mundur dulu, maju. Nah, tinggal kita rata-ratain aja, skill 1 skill 2 basic tech, ada skill langsung buang ya. Nah, ini kita nggak ke Balmonnya nih, kita langsung ke Jawheadnya supaya nanti nggak ada ngestun. Oke, looking for Sepik. Ini bencana sih buat tim musuh, ini bencana banget. Padahal kalahnya nggak kalah amat, cuman ya karena core-nya jadi ya seperti itulah. Oke, menang deh. Emang gila sih ini hero, bener-bener nggak ada obeng ya guys ya. Oke, untuk apanya ya, untuk jungler ya, susunannya emblemnya jungler itu kayak gini. Ada yang buat link, ini sebetulnya bukan buat link sini, buat assassin yang lebih butuh cooldown ya, cooldown, penetration, killing spree. Kenapa nggak ambil spell farm? Kalau misalnya buat hero-hero kayak Benedetta, Lance gitu, percuma spell farm. Ini kan namanya cuma dikit, ditambah physical attack kita, damage kita cuma dikit, itu sia-sia. Logikanya kalau kita physical attack-nya semakin sakit, spell farm-nya semakin deres gitu. Jadi kita naikin attack-nya aja cukup. Nah, kalau kita main tadi itu pakai Roger, crit-nya dikit ya. Ini iseng aja sih sebenarnya, kalau mau 3 di physical penetration bisa, cuman ya Roger butuh critical dikit banget ya, biar nambahin rasa-rasanya itu buat farming. Sama movement speed 3 ya, karena movement speed itu atribut yang sangat amat spesial ya. Oke, untuk spell udah pasti retri ya, retri yang ungu kalau untuk Roger, karena udah lengkap, damage sakit, movement speed juga nggak ada obat. Oke, cukup segitu aja untuk Rilzi Academy Coaching Klinik hari Jumat ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, dukung terus supaya ilmu lain tetap mengalir. Oke,
See you di pertemuan kali yang lainnya. Dadah, ini bencana.